Ya, pemirsa, sesuai peraturan, penumpang kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa II yang menjadi korban akan menerima santunan. Ya, santunan yang diterima mulai dari 30 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Seluruh korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II akan menerima santunan dari PT Jasa Raharja. Bagi korban meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar 75 juta rupiah. Untuk korban luka-luka akan menerima 37,5 juta rupiah. Sementara bagi korban yang dirawat di rumah sakit, biaya perawatan akan ditanggung sebesar 20 juta rupiah. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan histeris saat menonton siaran langsung kebakaran kapal dari media sosial. Ya, saat siaran langsung mereka melihat sosok salah satu anggota keluarga yang sedang berada di atas kapal yang terbakar. Keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tak henti-henti menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal dari media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Kebakaran ini, Pak. Kebakaran ini. Ini yang saya menoleh ke. Dugaan keluarga diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan data pribadi serta fotokopi KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya, kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu secara langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Kapal Mutiara Sentosa II terbakar ketika berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kapal mengangkut total 271 orang dengan rincian 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan pernah mengabaikan peringatan saat menyeberang di perlintasan kereta karena ini lagi viral banget nih. Karena gara-gara katanya diduga asik mendengarkan musik ya menggunakan earphone atau headset. Seorang wanita ini tewas tersambar kereta di bandara atau kereta bandara di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat. Nanti bahkan korban, pemirsa, sempat terpental sejauh beberapa meter. Seorang perempuan muda berlari menyeberangi rel meski palang pintu di perlintasan sebidang di kawasan Taman Kota Kembangan, Jakarta Barat telah tertutup. Pada saat bersamaan, kereta tujuan Bandara Soekarno-Hatta melintasi jalur ini. Akibatnya, korban langsung tertabrak dan terpental beberapa meter. Korban meninggal dunia berinisial NAM, berusia 21 tahun, warga Cengkareng Timur, Jakarta Barat. Dia mau nyebrang, habis turun dari stasiun mungkin, terus dia mau nyebrang, dia nggak tahu kalau itu kereta bandara, dia nyebrangnya dia lari, akhirnya tabrak. Mental itu? Iya, mental ke sana. Langsung tewas? Iya, langsung tewas di tempat. Setelah olah tempat kejadian perkara, petugas mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Jakarta untuk diotopsi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.
Ya, sementara itu pemirsa selalu perhatikan kondisi kendaraan terutama saat melalui jalur ekstrim. Nah, ini akibat kerusakan rem, sebuah truk ini meluncur bebas di jalur menurun ekstrim hingga memicu kecelakaan beruntun di Jalan Lurah Berangin, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Awas! Awas! Diduga alami kerusakan rem, satu unit truk kol diesel dari arah Lubuk Sikaping menuju Bonjol meluncur tak terkendali di jalur ekstrim menurun Jalan Lurah Berangin, Kabupaten Pasaman. Truk lalu menghantam truk tronton yang sedang berhenti di tanjakan akibat mengalami kerusakan. Benturan membuat warga histeris karena truk tronton malah terdorong dan melaju mundur tak terkendali, menghantam 3 kendaraan di belakangnya hingga keluar jalan dan terjun ke jurang sedalam 30 meter. Warga segera berupaya memberikan pertolongan kepada para korban yang terjebak di dalam kendaraan. Akibat kejadian ini, 2 penumpang minibus dan 1 sopir truk mengalami luka-luka dan dievakuasi ke RSUD Tuanku Imam Bonjol, Lubuk Sikaping. Dari Pasaman, Sumatera Barat, Ari Yohanas, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, keluarga salah satu penumpang kapal Mutiara Sentosa II di Makassar, Sulawesi Selatan histeris saat menonton siaran langsung kebakaran kapal dari media sosial. Ya, saat siaran langsung mereka melihat sosok salah satu anggota keluarga yang sedang berada di atas kapal yang terbakar. Keluarga Siti Fatimah penumpang kapal Mutiara Sentosa II berkumpul bersama di Jalan Sultan Abdullah II, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka tak henti-henti menangis histeris. Keluarga baru mengetahui Siti berada di kapal Mutiara Sentosa II setelah menyaksikan siaran langsung insiden kebakaran kapal dari media sosial dan melihat sosok Siti Fatimah. Kebakaran ini, Pak. Kebakaran ini. Ini dia pas saya menoleh ke. Dugaan keluarga diperkuat setelah petugas Basarnas menghubungi untuk meminta keterangan data pribadi serta fotokopi KTP sebagai bagian dari proses identifikasi. Iya, berdua. Tapi waktu kebakaran dia dorong anaknya untuk loncat. Dia kan takut air, Pak. Nggak tahu berenang. Terus itu yang kita bilang di video itu ya kakak itu bagaimana cerita sampai ketahuan itu, Pak? Itu waktu siaran langsung tiba-tiba dilihat orang mau video, tiba-tiba dilihat, makanya kita screenshot. Ternyata betul dia. Operasi pencarian korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa II di perairan utara Pulau Sapudi, Sumeneb terus dilakukan. Selain mengerahkan sejumlah kapal penyelamat, tim gabungan juga menerjunkan 1 unit helikopter untuk memaksimalkan pencarian dari udara. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau area yang sulit terlihat dari permukaan laut sehingga proses pencarian dan evakuasi dapat berjalan lebih cepat. Kapal Mutiara Sentosa II terbakar ketika berlayar dari Surabaya menuju Makassar. Insiden terjadi di perairan utara Pulau Sapudi, Kabupaten Sumeneb. Kapal mengangkut total 271 orang dengan rincian 232 penumpang, 26 awak kapal, dan 13 ABK lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, sesuai peraturan penumpang kapal motor penyeberangan Mutiara Sentosa II yang menjadi korban akan menerima santunan. Ya, santunan yang diterima mulai dari 30 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Seluruh korban kapal terbakar KMP Mutiara Sentosa II akan menerima santunan dari PT Jasa Raharja. Bagi korban meninggal dunia, ahli waris akan menerima santunan sebesar 75 juta rupiah. Untuk korban luka-luka akan menerima 37,5 juta rupiah. Sementara bagi korban yang dirawat di rumah sakit, biaya perawatan akan ditanggung sebesar 20 juta rupiah. Ya, sementara itu pemirsa, seorang pilot maskapai asing ditangkap petugas Bea Cukai dan Bareskrim Polri menyelundupkan puluhan ribu ekstasi memanfaatkan fasilitas khusus kru penerbangan. Pelaku merupakan warga negara Malaysia yang bahkan menyiapkan urin pengganti untuk memasukkan tes urin.
pilot maskapai asing ini ditangkap saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan penerbangan Kuala Lumpur, Jakarta. Saat pemindaian X-ray, petugas bea cukai mencurigai isi koper warga negara Malaysia ini. Tersangka menggunakan jalur khusus kru penerbangan kemudian diarahkan untuk diperiksa kopernya. Hingga petugas bea cukai menemukan 26 kg narkotika jenis ekstasi atau 70.000 lebih butir ekstasi tersembunyi dalam kopernya. Petugas juga menemukan 4 gram sabu yang diduga digunakan untuk keperluan pribadi tersangka. Tak hanya itu, tersangka ternyata juga menyiapkan botol plastik kecil berisi urin yang diduga akan digunakan untuk memalsukan tes urin. Jalur pilot tersendiri, jalur kru ya, kru pilot tersendiri. Kemudian juga mungkin penanganan bagasinya tersendiri. Hal itulah yang mungkin membuat sindikat merasa melalui pilot ini aman. Hasil tes urin Dokes Polri tersangka positif sabu dan kokain. Temuan ini menguatkan dugaan tersangka menggunakan narkotika saat terbang atau bertugas sebagai pilot. Bareskrim Polri juga menduga tersangka bagian dari jaringan narkotika internasional karena tersangka mengaku sudah 3 kali membawa narkotika ke Indonesia, 2 kali tujuan Jakarta dan 1 kali tujuan daerah lain. Tersangka dijerat pasal berlapis, terancam hukuman mati. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, sudah 10 tahun kasus penipuan Koperasi Swadharma bergulir, namun hingga kini belum ada kejelasan. Ya, ini pemirsa, bahkan ada dana nasabah yang digelapkan senilai 4,2 miliar rupiah juga masih gelap. Nasabah pun resah hingga kericuan terjadi saat masa meminta bertemu pimpinan BNI Pematang Siantar mempertanyakan nasib uang mereka. Sejumlah orang korban penipuan Koperasi Swadharma terlibat aksi dorong dengan petugas keamanan di pagar gedung BNI Jalan Merdeka, Pematang Siantar. Mereka mendesak BNI bisa mengembalikan dana mereka yang digelapkan senilai 4,2 miliar rupiah. Bahkan salah satu peserta aksi ada yang nekat berusaha memanjat pagar namun dicegah. Itu karena Kepala BNI yang menyatakan bahwa Koperasi Swadharma itu adalah produk BNI, makanya kami percaya. Jadi jangan dikatakan tidak ada hubungan antara BNI dengan koperasi. Karena koperasi itu berada di BNI yang dibujurai oleh pihak pejabat-pejabat yang ada di BNI Pematang Siantar. Meski gagal merangsek masuk, masa mengancam akan mengadukan permasalahannya ke Jakarta untuk bertemu dengan wakil rakyat di Senayan. Mereka berharap kasus ini jadi perhatian pemerintah pusat karena sudah lebih dari 10 tahun memperjuangkan hak mereka, namun hingga kini belum ada hasilnya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Seorang nenek di kawasan Cakung, Jakarta Timur jadi korban perampokan. Ya, wajah korban bahkan sampai dilakban dan diancam dengan senjata tajam. Sungguh malang nasib yang dialami seorang nenek di Cakung, Jakarta Timur ini. Korban yang masih mengenakan mukena, wajahnya dilakban setelah jadi korban perampokan di rumahnya sendiri. Kurang dari 24 jam, polisi berhasil menangkap pelaku di rumahnya. Pelaku ternyata merupakan tetangga korban yang ingin menguras harta korban. Dari rumah pelaku, polisi temukan ponsel hingga golok yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Pelaku pun langsung digiring ke Polsek Cakung untuk diperiksa lebih lanjut. Ya, alhamdulillah udah kita amankan untuk rilis besok di anting, terus pisau, sama uang 400. Di kediamannya, di persembunyiannya. Ya. Sebelumnya nenek Hartati dirampok saat sendirian di rumahnya. Berdasarkan pengakuannya, pelaku datang saat korban sedang sholat zuhur dan menggasak ponsel, perhiasan hingga uang tunai korban. Pelaku kemudian melakban wajah dan kaki korban dan mengancam korban dengan golok agar korban tidak berteriak. Setelah pelaku kabur, nenek Hartati berhasil membebaskan diri dan langsung melaporkan perampokan yang dialaminya ke polisi. Pas itu nengok ada nenek lagi sholat tuh, sama dia langsung di ini tuh.
langsung ditarik tuh, suruh bangun lo, masuk kamar katanya gitu, masuk kamar tuh. Lu diam lu ya, jangan teriak sambil nodongin senjata tuh, sajam. Kalau teriak bisa gua nih baru keluar dari penjara. Kasus perampokan ini ditangani Polsek Cakung dan Polres Metro Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Hanya karena cekcok dengan pacarnya, seorang pria nekat terjun ke kali banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Ya, jasad korban ditemukan tewas sejauh 2 km dari lokasi tenggelam. Setelah pencarian 3 hari, jasad Muhammad Tomil Adi Kurniawan akhirnya ditemukan di tumpukan sampah kali banjir Kanal Barat, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Jasad korban ditemukan 2 km dari lokasi awal tenggelam. Sebelumnya, pria berusia 19 tahun ini melompat ke kali saat cekcok dengan pacarnya. Dari pengakuan pacar korban, saat terjadi cekcok, korban emosi dan membuang kunci motor ke kali banjir Kanal Barat. Korban kemudian nekat terjun ke kali untuk mencari kunci motor. Namun naas, korban tenggelam dan hilang. Nah mungkin dia panik kali kalau kunci motor saya tuh dilempar ke kali, takut mama saya marah-marah. Nah sudah gitu saya sudah ngomong, udah nggak usah dicari, gue mau nyuruh mama gue ngambil kunci seret, gituin dong. Nah udah gitu, gue bakal nekat, gue bakal nyari kunci itu sampai ketemu, langsung dia nyemplung di situ. Selama pencarian, tim Basarnas menghadapi kesulitan karena air kali yang mengalami pendangkalan dan dipenuhi sampah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Saya mengamuk soal puluhan pohon yang ditebang orang tak dikenal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kini menelusuri izin bangunan lapangan padel dekat lokasi pohon. Ya, pemirsa, diduga kuat penebangan puluhan pohon terkait pembangunan lapangan padel. Banyak, Pak. Jangan ketawa lo. Gua serius. Gua segel di tempat. Begitu terbukti di tempat, bayar orang potong pohon sini. Gua segel semuanya. Ketawa sekarang. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengamuk saat mengetahui puluhan pohon mahoni di Jalan R.E. Marta Dinata Kota Bandung dibabat habis. Farhan murka karena puluhan pohon di depan bangunan lapangan padel dan kafe ini ditebang secara liar oleh orang tidak dikenal. Padahal keberadaan pohon merupakan peneduh utama di kawasan ini. Tak cukup mengamuk, Farhan pun serius menelusuri siapa pelaku penebangan. Pengelola lapangan padel dipanggil terkait izin bangunan dan videotron di area depan gedung. Berdasarkan pengakuan para terduga pelaku dan penelusuran dokumen penebangan pohon terkait dengan kepentingan bisnis pembangunan gedung lapangan padel. Perizinan dari bangunan yang ada di belakangnya, ya, karena ada dugaan kuat bahwa pemotongan pohon itu berhubungan erat dengan kepentingan usaha di gedung di belakangnya. Wali Kota Farhan telah berkoordinasi dengan Pemprov Jawa Barat untuk terus menginvestigasi kasus ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, Finkran, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ini ada yang lebih menarik lagi, pemirsa. Ini dinilai beban pekerjaan semakin berat. Asosiasi Kepala Daerah mendesak DPR dan pemerintah menaikkan gaji mereka. Aduh, ini mungkin biar nggak ada korupsi lagi kali ya. Tapi syukur-syukur mungkin tujuannya itu. Nah, ini gayung bersambut karena Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 tentang gaji kepala daerah. Di tengah maraknya kepala daerah terjerat kasus korupsi, DPR dan Kementerian Dalam Negeri justru tengah mempertimbangkan menaikkan gaji para kepala daerah. Usulan berawal dari keluhan para kepala daerah. Mereka menilai saat ini tugas kepala daerah kian pelik. Tidak hanya menjalankan fungsi pemerintahan, tetapi juga mengurus konflik sosial hingga konflik agraria. Melakukan revisi terhadap PP nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab
kepala daerah juga semakin besar. Tapi ini peraturan pemerintah sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian. Menanggapi usulan dari anak buahnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut membuka peluang merevisi peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000 yang mengatur keuangan termasuk gaji para kepala daerah. Tito menyebut aturan berusia 26 tahun itu memang sudah saatnya dievaluasi. Ini dibuat peraturan ini di tahun 2000. Sekarang kita tahun 2026. Sudah 26 tahun peraturan ini dibuat. Situasi sudah berubah. Kenaikan harga juga barang-barang sudah berubah. Kurs juga sudah berubah. Kalau mungkin mau dilakukan penyesuaian, disesuaikan keadaan saat ini, itu bisa saja dilakukan penyesuaian. Tapi sekali lagi, kalau yang berkaitan dengan PAD, ya, saran kami ini juga dipertimbangkan. Meski membuka peluang untuk menaikkan gaji para kepala daerah, namun menurut Tito, besaran dana operasional nanti akan disesuaikan dengan prestasi dan capaian kinerja para kepala daerah. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan periksa staf administrasi KPK Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka dugaan pemerasan Bupati Pemalang nonaktif Anom Widiantoro. Ya, pemeriksaan itu dilakukan sebagai bagian dari evaluasi internal Dewas KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Dewan Pengawas KPK akan memeriksa anggota Polri yang berdinas di KPK sebagai staf administrasi lembaga Setia Budi Dias Oktavianto yang menjadi tersangka kasus dugaan pemerasan. Ketua Dewan Pengawas KPK Gus Rizal menyatakan pihaknya akan memproses Dias sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus sebagai bahan evaluasi di internal KPK agar peristiwa serupa tak terulang kembali. Tentu kita akan memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apakah masuk ke dalam kode etik? Masalahnya sekarang status yang bersangkutan adalah anggota Polri, sehingga kita perlu hati-hati terhadap laporan tersebut. Apakah dikembalikan kepada kepolisian sehingga Dewas tidak berhak melakukan pemeriksaan, akan tetapi kita melakukan pemeriksaan untuk evaluasi sehingga jangan sampai terjadi lagi untuk yang akan datang. Sebelumnya KPK menetapkan 4 tersangka terkait kasus dugaan pemerasan di lingkungan pemerintah Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Para tersangka sudah dilakukan penahanan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Negara Gedung Merah Putih KPK. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini sidang pra peradilan ketiga Roy Suryo kembali digelar di PN Jakarta Selatan. Ya, agendanya pembacaan kesimpulan dari pihak masing-masing. Sidang dijadwalkan dimulai pada pukul 2 siang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam agenda kali ini, pihak pemohon maupun termohon akan menyampaikan kesimpulan yang merangkum seluruh dalil, bukti, serta keterangan yang telah disampaikan selama proses persidangan. Sidang sebelumnya, pihak termohon Polda Metro Jaya hadirkan saksi ahli hukum pidana. Setelah tahap kesimpulan selesai, Hakim Tunggal dijadwalkan membacakan putusan. Jadi kami mau pamit untuk... Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan Indira Utomo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, selamat pagi Indira. Pukul berapakah sidang nanti akan dimulai dan agenda kali ini apa saja? Ya, selamat pagi Pram dan juga Zila. Memang untuk sidang pra-peradilan jilid 3 yang diajukan oleh Roy Suryo hari ini kembali digelar dengan agenda pemberian dan juga pembacaan kesimpulan. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, nantinya untuk sidang pembacaan kesimpulan akan digelar pada pukul 14, tepatnya di ruang Profesor Haji Umar Seno Aji. Dan sebelumnya kemarin juga pra-peradilan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun dengan agenda mendengarkan keterangan ahli dari pihak termohon yakni Polda Metro Jaya.
Dan dari pihak Polda sendiri kemarin menghadirkan ahli hukum pidana yakni Hendri Jayadi yang juga merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dan ahli kemarin juga sempat menjelaskan bahwa pra-peradilan yang menyatakan penangkapan atau penahanan tidak sah itu tidak secara otomatis membuat negara jadi harus membayar ganti rugi kepada pemohon. Dan menurut ahli juga berdasarkan pasal 95 KUHP memang memberikan hak kepada tersangka untuk mengajukan tuntutan ganti rugi, namun harus melalui mekanisme yang jelas dan memenuhi syarat yang berlaku. Ada 3 dasar yang menjadi alasan tuntutan ganti rugi. Pertama, tindakan penyidik ini memang bertentangan. Kedua, terjadi salah tangkap. Dan ketiga, adanya penerapan hukum yang bertentangan. Kemudian dari keterangan kuasa hukum Roy Suryo menilai keterangan ahli dari pihak pidana yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya justru menguntungkan mereka karena mereka menganggap bahwa mengajukan ganti rugi baik material maupun imaterial itu masih dalam koridor yang aman dan berdasarkan ketentuan hukum. Di sisi lain, kuasa hukum juga mengkritik bahwa ahli pidana ini belum sepenuhnya membaca putusan pra-peradilan sebelumnya, jadi belum memahami isi dari putusan yang sebelumnya. Dan kuasa hukum juga optimis kali ini putusan hakim nantinya akan berpihak kepada pemohon, yakni bisa menjerat ganti rugi kepada pihak termohon. Sementara itu, Zila dan juga Pram, saya kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Indra Utomo melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, seorang oknum ASN di Kabupaten Lampung Timur Lampung melakukan penipuan terhadap pemilik dapur MBG. Ya, modus pelaku dengan mengiming-imingi korban mudah mengurus sertifikat layak higien sanitasi. Seorang oknum PNS yang berdinas di kantor Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, ditangkap tim Opsnal Satreskrim Polres Lampung Timur lantaran melakukan penipuan dan penggelapan. Pelaku diduga meminta sejumlah uang terhadap seorang pemilik dapur makanan bergizi gratis. Pelaku mengiming-imingi korban dapat memudahkan untuk mengurus SLHS atau Sertifikat Layak Higien Sanitasi yang wajib dimiliki oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Akibat perbuatan pria berusia 42 tahun ini, korban mengalami kerugian mencapai 74 juta rupiah. Penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh salah seorang oknum pegawai negeri sipil di Pemkab Lampung Timur. Yang bersangkutan dilaporkan terkait dugaan penipuan dan penggelapan pengurusan izin SLHS pada SPPG. Akibat dari laporan tersebut, kerugian yang ditimbulkan sekira 74 juta rupiah. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal selama 4 tahun penjara. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, nekat menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan pemerasan dan pungli hingga jutaan rupiah. 5 petugas di Dishub Kota Bekasi terancam dipecat. Ya, seluruh pelaku hingga kini masih menjalani pemeriksaan intensif. Kamu jangan keluar dulu, saya temannya Pak Dizik, Pak Teguh, Pak Jeno Baktiar. Sopir ini diminta 1,7. Kamu sini dulu, kamu yang nangkep cepatnya kamu. Ini. Video pemerasan yang dilakukan 5 oknum petugas Dinas Perhubungan kepada sopir truk dan pick-up di pos Poncol Jalan MH Sibuan Bekasi Timur, Kota Bekasi ini viral. Tak tanggung-tanggung, sopir harus membayar uang sebesar 1,7 juta hingga 3 juta rupiah agar kendaraan tak ditahan. Bapak sopir apa tadi? Sopir truk. Sopir truk. Di stop, ya. Diambil SNK-nya sama SIM-nya. Mobil digiring kemari. Pertama diminta berapa? 3.700.000. 3.700.000. Sampai nego-nego 1.700.000. 1.700.000. Pemkot Bekasi mengaku sudah menindaklanjuti kasus pemerasan dengan membentuk tim internal melibatkan Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM. Nantinya hasil pemeriksaan akan menjadi dasar rekomendasi wali kota menentukan sanksi. Wali Kota Bekasi juga menegaskan pengawasan akan diperkuat baik internal maupun melalui pengawasan dari masyarakat. Pihak Pemkot Bekasi juga akan menerapkan penegakan aturan secara tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, viralnya konten yang merekam seorang SPG pameran mobil tanpa izin berujung permintaan maaf. Ya, membuat konten mengakui kesalahannya setelah aksinya menuai kecaman luas dari warganet dan memicu perdebatan soal etika serta perlindungan privasi di ruang publik. Kasus berawal dari beredarnya video bertajuk Cara Mendekati Cewek yang menampilkan interaksi dengan seorang SPG di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS. Korban mengaku tidak pernah memberikan persetujuan untuk direkam menggunakan kamera dan baru mengetahui dirinya menjadi objek konten setelah video tersebut beredar di media sosial. Korban disebut sempat meminta agar video diturunkan, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi. Kasus ini kemudian menjadi sorotan publik karena dinilai melanggar privasi korban. Menanggapi insiden ini, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menegaskan bahwa merekam seseorang tanpa persetujuan meskipun berada di ruang publik berpotensi melanggar perlindungan data pribadi serta etika digital. Kita perlu sekali mengingatkan bahwa ini pelanggaran terhadap Undang-Undang PDP yang pertama, dan yang kedua adalah pelanggaran terhadap etika. Jadi tidak boleh ada orang yang merekam tanpa izin meskipun di ranah publik. Jadi sekali lagi penegakan hukumnya dari teman-teman kepolisian, dari kami adalah untuk mengingatkan bahwa di situ ada pelanggaran terhadap PDP, di situ ada juga pelanggaran terhadap etika, dan tentu dalam kerangka menjaga tidak hanya perempuan ya, tapi khususnya perempuan dan anak-anak. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan... Senada dengan Menteri Komunikasi dan Digital, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan, merekam seseorang tanpa izin, kemudian menjadikannya sebagai konten di media sosial demi popularitas atau kepentingan komersil dapat melanggar hukum. Kami perlu menyampaikan bahwa tindakan merekam seseorang secara diam-diam atau candid tanpa izin, apalagi dijadikan materi konten cara mendekati cewek untuk kepentingan komersial atau popularitas di media sosial adalah perbuatan yang tidak beretika dan melanggar hukum. Sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, saya menegaskan bahwa ruang publik termasuk pameran otomotif seperti GIAS harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi siapa saja, termasuk para pekerja perempuan yang sedang menjalankan tugasnya secara profesional. Usai video viral dan menuai kecaman luas dari warganet, membuat konten menyampaikan permintaan maaf melalui video yang diunggah di akun media sosialnya. Sebelumnya Brian, saya ingin minta maaf atas semua kesalahan yang timbul dari kelakuan saya. Saya tidak membenarkan, saya hanya meminta maaf atas semua pihak yang merasa dirugikan. Meski pembuat konten telah menyampaikan permintaan maaf, kasus ini menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki hak atas privasi yang harus dihormati dan meminta persetujuan sebelum merekam serta menyebarluaskan konten yang melibatkan orang lain. Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang pria pingsan di atas pohon setinggi 7 meter saat berupaya memotong pohon tersebut. Evakuasi korban oleh tim Basarnas berlangsung dramatis. Inilah detik-detik evakuasi korban dari pohon rambutan setinggi 7 meter. Korban bernama Musi berusia 55 tahun, warga Dusun Temanggal, Desa Bumirejo, Kecamatan Kali Angkrik, Magelang. Saat tengah memotong pohon rambutan, korban tiba-tiba lemas dan kemudian pingsan. Keluarga yang panik segera menghubungi aparat desa untuk meminta bantuan evakuasi dari tim gabungan. Korban pun berhasil dievakuasi oleh tim dari Basarnas Unit Borobudur dan pemadam kebakaran Magelang setelah 30 menit berjibaku. Kondisi korban di backup sama teman-teman, beberapa dari Basarnas ada, dari Damkar ada. Kondisi korban waktu di atas itu lemas. Kalau informasi dari kesehatan punya riwayat darah tinggi. Terus tadi yang menemukan pertama siapa tadi, Pak? Itu ada warga sekitar itu diundang, tapi dia sudah tidak memberikan respon. Ya.
Saat ini, korban masih menjalani perawatan di puskesmas. Petugas pun mengimbau warga, terutama kaum lanjut usia, agar berhati-hati saat menebang pohon. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji, iNews melaporkan. Ya, dari informasi lainnya, pemirsa, harga sayur-sayuran di Pasar Induk Cirebon, Jawa Barat naik signifikan. Ya, faktor cuaca dan angin kencang mempengaruhi hasil panen petani. Beragam sayuran di Pasar Induk Jagastaru Cirebon hari ini naik signifikan. Harga buncis, wortel, timun, terong, brokoli, kacang panjang naik dari Rp3.000 sampai Rp6.000 per kilogramnya. Bahkan beberapa sayuran yang biasanya dibanderol di bawah Rp10.000 kini naik di atas Rp10.000 per kilonya. Musim kemarau membuat hasil panen sayur-sayuran kurang maksimal, berdampak pasokan para pedagang dan juga naiknya harga. Kalau omset itu tergantung pembelian, tergantung ramenya gitu. Tapi sempat ada yang kaget nggak dengan harga yang terus naik nih dari pembeli gitu? Banyak yang kaget Om, terutama 5 jenis yang tadi. Naiknya harga sayuran membuat omset penjualan menurun dan banyak pembeli tak jadi belanja. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, harga berbagai sayuran di kota Bandung, Jawa Barat juga kembali naik. Ya, kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai Tanjung dan cabai rawit merah hingga menembus angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga berbagai komoditi sayuran kembali mengalami kenaikan di Pasar Cihapit, Bandung. Kenaikan tertinggi terjadi pada harga cabai merah Tanjung, sebelumnya Rp60.000 menjadi Rp90.000 per kilogramnya. Sementara cabai keriting dan cabai rawit merah naik dari Rp60.000 kini menjadi Rp80.000. Menurut para pedagang, kenaikan harga sayuran terjadi hampir setiap hari secara bertahap setelah sempat turun namun kembali mengalami kenaikan. Kenaikan diduga disebabkan para petani yang gagal panen. Kenaikannya sama Bu per hari juga itu? Iya. Rata-rata per harinya berapa kenaikannya? Kalau naik langsung naik, kalau turun bertahap. Oh gitu. Iya. Cabai. Oh cabai ya. Selain cabai ada lagi sayuran yang naik? Ada, sekarang lagi itu timun. Timun. Diperkirakan harga sejumlah sayuran akan terus mengalami kenaikan mengingat musim penghujan yang masih panjang, sementara permintaan pasar tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Ya, sementara kenaikan harga sembako ini juga terjadi di Jakarta, salah satunya daging ayam yang kini melonjak Rp45.000 per kilogramnya. Mahal pemirsa nih, berikut laporan Ismalia Medasari dari Pasar Kebayoran Lama. Harga kebutuhan pokok terutama daging ayam saat ini sedang melambung tinggi. Saat ini untuk ayam sendiri per kilonya dibanderol dengan harga Rp45.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp30.000. Harga ini cukup tinggi untuk daging ayam sendiri dan ini bisa dilihat di belakang saya, ini merupakan ayam yang per ekor dan ini bisa kita lihat untuk ayam ini sendiri kira-kira beratnya 4 kilo, ini bisa dibanderol sampai dengan harga Rp125.000 dan kenaikan ini terjadi semenjak anak masuk sekolah. Untuk hari pertama ini sudah mulai meranjak naik dan naiknya ini terus menerus, jadi bisa sehari bisa naik 5.000 atau 10.000, namun memang tidak menentu seperti itu harganya. Dan untuk saat ini bahan komoditi lain seperti telur ini juga cukup naik, dibanderol dengan harga Rp25.000 yang biasanya dibanderol dengan harga Rp22.000. Dari Jakarta, Ismalia Sutrisno, iNews melaporkan. Minimnya akses kesehatan masih dirasakan sebagian saudara-saudara kita di negeri ini. Ya, seperti di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, ratusan warga rela antri hingga berjam-jam demi pemeriksaan gratis oleh dokter spesialis.
Ratusan warga Kecamatan Cibingbing, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ramai-ramai memadati kantor Balai Desa. Warga bahkan rela antri berjam-jam agar tidak kehabisan kuota pemeriksaan gratis oleh 11 dokter spesialis yang datang ke tempat mereka. Lokasi yang jauh dari perkotaan dan minimnya ketersediaan tenaga medis membuat warga tidak ingin melewati kesempatan ini. Ini habis USG, terus pemeriksaan kandungan, sama sekarang lagi antri ngambil obat. Beragam pelayanan kesehatan bisa dirasakan warga. Boleh dibilang sih dokter turun gunung, tapi kami lebih sukanya dokter kita mengabdi di daerah perbatasan yang memang akses pelayanan ke kotanya jauh. Pemeriksaan kesehatan gratis juga didukung oleh kehadiran puluhan dokter umum yang ikut melayani masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Ya pemirsa, 2 orang tewas setelah helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika, Yunani. Ya, kebakaran hutan Attika telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya 10.000 hektar hutan hangus terbakar. Dua orang tewas setelah 2 helikopter pemadam kebakaran bertabrakan saat operasi pemadaman kebakaran hutan di Attika Barat, Yunani. 2 orang korban merupakan awak helikopter yang tertabrak, sementara 2 awak helikopter lain berhasil selamat. Kedua pesawat tersebut disewa oleh Dinas Pemadam Kebakaran Yunani dan lepas landas dari Pangkalan Udara Militer Elefsina sebelum bergabung dalam operasi penyiraman air di atas kobaran api. Kebakaran hutan Attika sendiri telah berlangsung lebih dari 2 hari dan sedikitnya menghanguskan 10.000 hektar hutan. Petugas pemadam kebakaran dan sukarelawan bekerja sama memadamkan api dengan didukung pesawat terbang dan helikopter pemadam untuk mempercepat proses pemadaman api. Sedikitnya 500 petugas pemadam kebakaran dikerahkan di seluruh Attika dan Boyotia. Angin kencang yang menerpa wilayah sekitar membuat operasi pemadaman berjalan lambat. Peristiwa ini pun mengakibatkan 200 rumah hancur atau rusak dan membuat pihak berwenang memerintahkan evakuasi kawasan dan beberapa permukiman yang berada di sekitar lokasi. Ya, pemirsa, kebakaran hutan terjadi di negara bagian utara Amerika Serikat. Ya, cuaca panas dan hembusan angin membuat api cepat merambat hingga mendekati permukiman warga. Kepulan asap besar membumbung tinggi di atas lereng Bukit Utah Tegah saat kebakaran hutan White Mountain terus meluas ke utara. Rekaman udara menunjukkan kobaran api yang menjalar cepat melalui vegetasi kering. Kondisi panas dan kering serta perubahan arah angin membuat kebakaran White Mountain meluas hingga lebih dari 36.000 hektar. Ratusan petugas pemadam kebakaran yang didukung oleh pesawat terbang pengangkut air dikerahkan untuk memperkuat garis pembatasan dan melindungi permukiman yang terancam oleh kobaran api. Pemerintah setempat pun melakukan evakuasi wajib yang diperluas sebagian wilayah Fillmore. Kebakaran hutan White Mountain dipicu oleh petir pada tanggal 27 Juli dan menyebar dengan cepat. Ya pemirsa, di tengah gencatan senjata, Israel terus menyerang Lebanon. Serangan dilakukan tengah malam tanpa peringatan. Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah Majdal Zone, Lebanon Selatan. Serangan terjadi tanpa peringatan dan menghantam rumah-rumah warga. Israel mengklaim serangan ini sebagai upaya menghancurkan infrastruktur bawah tanah Hizbullah termasuk terowongan. Serangan ini dilakukan di tengah gencatan senjata yang dimulai sejak April 2026 lalu. Ya, Komando Pasukan Amerika Serikat merilis rekaman terkait penegakan blokade di Selat Hormuz. Ya, blokade diberlakukan seiring dengan meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Militer AS telah merilis rekaman yang menunjukkan penegakan blokade maritimnya terhadap Iran. Rekaman yang dirilis Komando Pusat AS CENTCOM diduga menampilkan transmisi radio dari seorang perwira militer AS yang memerintahkan sebuah kapal yang tidak disebutkan namanya untuk mengubah haluan. Captain, you are requested to alter course to 190. If you do not comply, we will compel compliance with force. This is Warship 45. We will monitor your course for compliance at this time. Warship 45 standing by on 16 out. CENTCOM juga mencatat hingga 3 Agustus, pasukan AS telah mengalihkan rute 44 kapal komersial.
termasuk melumpuhkan 2 kapal dan menaiki 2 kapal lain selama operasi penegakan blokade terhadap Iran. Blokade diberlakukan setelah Amerika Serikat melancarkan serangan terhadap target-target Iran, termasuk fasilitas nuklir pada bulan Juni menyusul kegagalan negosiasi tidak langsung antara Washington dan Teheran. Sejak itu, pasukan Angkatan Laut Amerika Serikat telah meningkatkan patroli di teluk dan perairan sekitarnya.